Mejana saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, wabil khusus kersana Bapak Camat sebagai sahibil bait, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menginjak usia berapa? 54. Alhamdulillah masih sehat, dan insya Allah sebentar lagi atau sudah akan menikah lagi. Mudah-mudahan rencana beliau berjalan dengan lancar, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kepada para pejabat tingkat kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Kepala KUA dan yang lainnya yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Tidak lupa kesepuhan saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mansur Yunus, yang beliau sudah usia 85, tapi alhamdulillah masih sehat, masih aktif, bisa mengikuti acara rutinan pengajian di MWC Karawang. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Kepada para asatidzah, para kiai, para ulama, para aparat desa, kepala-kepala desa Kecamatan Karawangi, dan kepada para pemuda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini, pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang luar biasa ini, di mana saya baru kali ini ke tempat ini. Jadi bagi saya luar biasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau tidak salah kita ini sudah bertemu 22 kali. Alhamdulillah ya Allah. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa selalu hadir dalam kegiatan pengajian rutin ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi satu wasilah orang kita mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak lupa ibu-ibu yang hadir dan yang ikut meramaikan acara ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua.
Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu menjadikan semangat, terutama Pak Camat ini. Semangat sekali. Alhamdulillah komplit sekarang di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita teruskan hanca kita dengan pengajian kita yang kalau tidak salah sampai di halaman 29-nya. Betul. Halaman 29-nya. 28. 29-nya. Sekarang halaman 30. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang lupa sedikit. Alhamdulillah kita saat ini sudah masuk bulan yang sangat mulia, di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memasuki bulan ini selalu dikasih oleh Allah sehat walafiat, jembar rezeki, dan bisa mendapatkan keberkahannya bulan Maulid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan, wa minha la taqumus sa'atu hatta yasuda kulla qabilatin munafiquha. La taqumu, tidak terjadi, tidak berdiri, as-sa'atu, kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hatta yasuda, sehingga memimpin kulla qabilatin, pada setiap golongan, setiap kelompok, setiap masyarakat, sapa munafiquha, orang-orang munafik-munafiknya qabilah. Tidak akan berdiri kiamat, tidak akan terjadi kiamat sehingga di setiap kelompok masyarakat dipimpin oleh orang-orang munafiknya. Masya Allah, na'udzubillah. Siapa orang munafik itu? Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, ketika berbicara selalu bohong. Kalau sudah ada pemimpin yang suka bohong, itu bahaya. Yang kedua, ketika berjanji sulaya. Cuma janji tapi sulaya. Terutama sekarang tahun-tahun politik, pemilihan pilkada, tolong dicermati calon-calon yang ada. Ya, namanya calon kan dipilah-pilih Pak Camatnya. Kita nilai siapa di antara mereka yang paling mending dalam hal berjanji. Kalau membuat janji suka bohong, berarti termasuk golongan orang munafik. Dan ketika dipimpin oleh orang yang munafik, sama dengan kita mendekatkan diri kepada kiamat. Makanya pilih calon-calon pemimpin yang sekarang sedang dipasarkan kepada kita ini, mau tingkat kabupaten, mau tingkat wilayah. Pilih orang-orang yang minim berbohongnya. Dan yang ketiga, yang pertama tadi ketika ngomong bohong,
Yang kedua, ketika berjanji sulaya. Dan yang ketiga, ketika dipercaya khianat. Wa idza tumina khana. Dipercaya oleh masyarakat sekabupaten untuk Bapak Bupati untuk mengelola, memimpin Kabupaten Kuningan yang begitu indah, yang banyak sumber dayanya. Ini kalau dipimpin dengan berkhianat, tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya alias korupsi, maka hancurlah. Makanya hindari calon-calon pemimpin yang hanya menjual janji-janji kosong, sikap-sikap kosong, yang nanti kalau ada akibat jeleknya kita yang merasakan. Kita tidak usah lihat partainya mana, partai juga sama baik. Ya kok tidak sama baik itu gimana? Yang kemarin pasehan, sekarang kumpul, bener nggak? Cuman warna yang beda. Yang penting minimal kita pilih yang seagama dengan kita, yaitu minal muslimin. Yang kedua, utamakan sifat yang fundamental, yaitu yang 3 hal tadi. Bicaranya benar, perilakunya benar, bisa menjaga amanah masyarakat. Insya Allah kalau sebuah desa atau kecamatan, kabupaten, negara dipimpin oleh orang-orang yang benar, bukan dari orang-orang munafik, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana za'imul qaumi ardalahum. Ini bukan kampanye Pak Samad. Wa kana ada za'imul qaumi, pemimpin kaum, iku ardalahum, paling rendah-rendah kaum. Yang memimpin di satu daerah itu adalah orang-orang yang rendah pemikirannya, rendah IQ-nya, rendah nasabnya, rendah perilakunya. Ya pokoknya ninggal foto lagi terarajin. Ya kok bisa begitu? Iya, itu sudah kehendak Allah. Dan Allah tidak sekali-kali berkehendak seperti itu terkecuali akibat dari perilaku kita semua ini. Ketika kita sudah tidak tekun mengikuti perintah dan larangan Allah, kita sudah balelo dari Allah, maka diantaranya hukuman dari Allah, kita dikasih pemimpin yang tidak bermutu. Seharusnya pemimpin itu kan orang yang paling bermutu, yang memimpin orang sanegara, orang provinsi, orang kabupaten. Mimpin keluarga aja harus cerdas, apalagi mimpin masyarakat. Cerdas, adil, dan beragama, berakhlakul karimah. Ini adalah idola pemimpin umat Islam bangsa Indonesia. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini oleh Allah ditakdirkan orang-orang yang benar-benar baik akhlak maupun agamanya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang kalau ada yang nampak kurang baik, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah menjadi yang baik. Amin. Wa zadal qabilata fasiquhum. Dan yang berikutnya, memimpin kabilah atau suku bangsa, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, yang memimpin adalah fasiquhum, orang-orang fasik di antara mereka. Orang fasik itu siapa?
yaitu orang-orang yang sudah tidak memperdulikan larangan Allah. Udah tahu Allah melarang jangan melakukan dosa, dosa dilabrak. Sudah tahu Allah melarang korupsi, korupsi dilabrak. Malah semakin sistematis korupsinya, sehingga sampai petugas ahli hukum pun pusing mau menewaknya itu, saking pinternya korupsinya. Makanya ini semuanya ada di tangan Bapak-bapak sekalian, seluruh rakyat penduduk Indonesia, untuk bagaimana ke depan kita di Indonesia ini terserah antum semua. Kalau kepengen baik, maka pilihlah pemimpin-pemimpin yang baik. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah. Itu termasuk tanda-tanda kiamat yang keberapa itu. Wa minha, dan di antara tanda-tandanya kiamat, antuzakhrafa al-maharibu, yaitu antuzakhrafa arbianto den hias, dihias di apa itu variasi-variasi al-maharibu, masjid tempat sholat, tempat pengimbaran sholat dihias-hias, cantiknya luar biasa, tapi yang sholat nggak ada. Wa antukhraba, dan dihancurkan, diruksak al-qulub, hatinya pada rusak. Masjidnya hebat, tapi hatinya apa? Rusak. Ini termasuk tugas para pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini bukan hanya Pak Camat, juga termasuk para asatidzah, para ustadz, para kiai. Ini kompak, harus kompak, bersatu untuk bareng-bareng membangun masyarakat. Jangan hanya dari sisi fisik. Kalau membangun dari sisi fisik relatif mudah kalau ada duitnya. Tapi yang paling sulit adalah membangun jiwa. Makanya dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, baru bangunlah apa? Badannya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu kelompok pemimpin formal seperti Bapak Samad dan yang lain-lainnya, tapi juga keterlibatan para pemimpin non formal, para ulama, para kiai ini sangat menentukan sekali. Maka alhamdulillah di Karawangi ada kegiatan yang dibidani dan diinisiasi oleh Bapak Camat dan Bapak Kiai. Pak Camat dan Pak Kiai ini sepakat pengen ngadain pengajian luar biasa ini. Masya Allah, mudah-mudahan beliau dikasih panjang yuswa dan dikasih jodoh yang sholihah. Kalau pembangunan zahir sudah baik, pembangunan mental juga baik, insya Allah kiamat masih lama. Amin ya rabbal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita teruskan. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat, fusyuwut tijarati, merajalelanya perdagangan. Kata-kata merajalela itu
Ya tahu sendirilah, tidak seperti zaman dulu. Zaman saya kecil dengan zaman saya besar dan zaman saya tua, bedanya luar biasa masalah perdagangan itu. Kalau dulu mau beli makanan yang rada enak-enak itu rada sulit, masih jarang. Ya kebanyakan pada masak sendiri. Sekarang itu makanan apa saja sudah diproduksi oleh para pabrikan-pabrikan. Sangat merajalela perdagangan, hatta tu'inal mar'ah, digambarkan oleh Nabi, sehingga seorang istri membantu zaujaha, membantu suaminya alat tijarah untuk berdagang. Ini kalau di Arab aneh, ya. Kalau di negara-negara yang masih sistem Islamnya masih kuat, kalau ada perempuan ngikut berdagang, suaminya membantu berdagang, itu aneh. Kalau di kita malah istri ya yang dagang, lelakinya ngadu ayam. Na'udzubillah. Oh, enggak. Tadi ada kerabat Jum. Dan pada hari Sabtu Enggak. Wilujeng. Ya. Enggak. Betul kesadaran Pak. Mangga wilujeng Pak Kapolsek. Ya apa? Tadi aya rapat. Tapi mudah-mudahan rajinnya ibu-ibu di kita ini tidak sebagai tanda-tanda cepatnya kiamat, karena kepaksanya. Soalnya lelakinya pada ngedul-ngedul. Dan aneh memang, ditapakuran meh, dipikir-pikir. Hari nu dagang awe mah sok laris. Hari nu dagang bapak-bapak mah tepati laris. Kamu bari dangdan mah. Jadi memang terus jadi adatnya. Ada di kita di Indonesia yang banyak berperan dalam perdagangan, kebanyakan adalah kaum ibu-ibu. Coba dihitung tuh yang di pasar, antara ibu dengan bapak loba mana kira-kira? Loba ibu nanya. Masya Allah. Ini digambarkan oleh Nabi, mungkin maksudnya yang berlebihan. Jadi berlebihan itu artinya perempuan sudah memimpin, menguasai di atas suaminya. Suaminya cuma jadi tukang parkirnya atau tukang kuli panggulnya. Kalau istrinya yang duduk di meja bos. Berikutnya waqatul arham, dan putusnya tali silaturahmi. Begitu mudahnya, begitu gampangnya putusnya silaturahmi. Hanya gara-gara beda partai putus, beda jualan putus, beda apa lagi? Beda organisasi aja putus. Seharusnya kita bisa membagi-bagi, memilah-milah hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Hubungan famili itu sebenarnya hubungan yang tidak boleh putus, karena ini hubungan akan dibawa sampai akhirat, akan dibawa sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun beda partai, beda pekerjaan itu ya wajar, namanya manusia. Kalau satu pekerjaan kabeh yang mal hirup di alam dunia. Umpamana petani kabeh, aya yang menjadi Pak Camat ya repot. Kudu aya petani, kudu aya yang jadi pada pegawai negeri, aya yang jadi macam-macam. Dan beda-beda itulah yang menjadikan justru kita bisa mengakrabkan diri
kepada saudara-saudara kita. Kita kembangkan persaudaraan kita ini. Kalau yang tadinya nggak kenal, upayakan kita kenal. Kalau yang tadinya kenal jauh, upayakan dekat. Dan seterusnya. Usaha-usaha semacam ini sangat mulia dan sangat berat tantangannya, terutama zaman akhir, karena yaitu tadi, ada ketersinggungan sedikit aja udah pecah. Kadang-kadang adik dan kakak seibu sebapak nggak akur seumur-umur. Na'udzubillah. Pokoknya pengen selamat, jaga itu hubungan saudara. Caranya gampang. Ketika kita melihat saudara kita, jangan dilihat pakai kacamata selain hubungan saudara. Ini adik, ya adik. Kalau kita pandang dengan kacamata perbedaan, seperti dia partainya merah, kita partainya hijau, padahal sama orang Islamnya, maka yang kita pegang itu yang sama, bukan yang tidak sama. Yang tidak sama biarinlah, mau hijau mau merah. Tapi kita sama-sama saudara, sama-sama putra ibu bapak. Silaturahmi itu menjadi standar bakal masuk surga atau neraka tergantung silaturahmi. Silaturahmi itu artinya menyambung hubungan famili. Jangan dianggap enteng. Kalau saya itu berusaha begini. Kalau melihat adik atau melihat kakak, cara berpikirnya beda, cara perilakunya beda, ya udahlah, itu urusan dia itu. Tapi ketika kita melihat dedeknya, dia itu saudara. Makanya hubungan saya dengan dia yang berkaitan dengan sifat manusiawinya kita tetap normal. Artinya ketika kita kepingin membantu, kita bantu. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu. Ketika kita punya kelebihan harta, kita kasih. Itu normalkan saja, jangan dibeda-bedakan. Kalau kita sedang berada di atas kendaraan, beliau sedang berjalan kaki, kita samber, diajak bonceng, dan seterusnya dan seterusnya. Ini urusan hubungan sesama manusia. Jangan kalah sama kambing sama ayam. Hewan-hewan ini kerjasamanya antar saudaranya luar biasa. Mereka tidak memandang beda partai atau apa. Tikus itu tikus, hewan yang paling menjijikan. Itu kalau mereka sedang berjalan dan ada medan yang sulit, maka pakindak-kindak tangan sehingga sampai selamat semua. Kita jangan kalah sama makhluk-makhluk yang sebenarnya rendah jauh di bawah kita. Ini qat'ul arham ini, masya Allah, kita niatkan sekarang, mulai sekarang, bismillah, kita akan berbaik dengan saudara kita. Siap? Jangan hanya karena sama dalam satu kebetulan, sama dari tujuan atau satu partai atau satu golongan, satu organisasi, tapi itu kita sampaikan. Makanya di keluarga kami, keluarga besar Eyang Hasan Maulani di Lenggong, termasuk kesepuhan ini, beliau ini sebagai sesepuh di keluarga Eyang Hasan Maulani, ketika kita kumpul satu karuhun, satu turunan, maka status kita duniawi, kita tanggalkan. Mau yang profesor, mau yang doktor, mau yang kiai, mau yang apa, udah sementara simpan aja di rumah. Bawa aja nama yang nggak bisa kita tinggalkan, nama ini bawa terus. Saya masuk, nama saya Abdul Muhid. Ya, oke. Jadi
akhirnya pandangan dan cara bicaranya kita normal. Kadang-kadang kalau kita ketemu saudara, levelnya atau jabatannya atau gelarnya, masya Allah luar biasa, sehingga kita minder dengan seperti itu. Ketika minder, maka hubungan tidak normal. Tapi ketika itu kita lepaskan, kita adalah manusia biasa, turunan eyang, bismillah, kita berhubungan dengan baik. Itu kita kembangkan, tapi ya sedikit-sedikit sih. Kadang-kadang yang namanya manusia itu capek-capek kuliah, geus meunang gelar, kari-kari gelar kudu ditanggalkeun keheulaanan, aya nu kitu. Masih aya nu kitu. Ya namina jalmi loba. Sampai cek sim kuring, hatta gelar kiai haji kita tunda. Udah kita bawa nama aja dan orang tua kita. Ada yang bilang ya kalau kiai haji ya jangan. Tidak masalah, kiai haji itu kan juga gelar. Gelar hiasan di alam dunia. Ketika kita mati di alam kubur nggak dibawa itu kiai haji. Bawa nggak? Enggak. Wong yang disebutkan jenazahnya akan lewat, jadi jenazah. Jenazahnya akan dikuburkan jam 5, jam 4. Jadi nggak disebut lagi nama pun ditinggalkan. Wa fusyul qalam. Ini tanda-tanda kemajuan zaman. Fusyul qalam itu artinya merebaknya tulis menulis. Segala ditulis di data. Apalagi sekarang sudah dunia digital. Seluruh data dikelola dengan luar biasa, Masya Allah. Bahkan yang namanya data itu bisa menjadi yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diserobot, dimaling, bisa dikorupsi. Data itu zaman sekarang aneh-aneh. Kita kalau mikir di orang kampung ya, data yang naon sekarepna teuing. Oh ternyata tidak segampang itu. Ini zaman modern sekarang. Ini fusyul qalam itu adalah pesatnya pendataan kalau bahasa sekarang. Loh ternyata kalau orang menguasai data itu akan menguasai medan. Nah ini bagi Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek paham begini nih. Saya emang nggak paham. Sehingga kalau ada pencurian data itu risikonya lebih besar dibanding pencurian duit. Nah ini sekarang sedang rame-ramenya nih, kebobolan data, Masya Allah, ngeri-ngeri juga ya. Mudah-mudahan Indonesia selamat, amin. Wa zuhurus syahadati bizzur. Yang terakhir, munculnya kesaksian bohong. Yang namanya saksi kalau ditugaskan untuk menyampaikan kesaksian, maka wajib menyampaikan seadanya. Wajib ini. Maka ketika dia berbohong, maka risikonya enggak enteng-enteng, enggak kecil-kecil. Sama dengan mempercepat proses kiamat. Saksi itu berat tugasnya. Kalau saksi nikah sih siap. Itu pun juga sebenarnya juga bertanggung jawab juga saksi nikah itu. Ini hadis rawahul Imam Ahmad wal Bukhari. Diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Imam Bukhari
An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Penjelasan Mbah Hashim, wa fusyul qalam, kata-kata fusyul qalam itu artinya bagaimana? Kinayatun an kathratil kitbati, itu sindiran daripada, bahasa lain daripada banyaknya tulisan. Semua ada datanya, bahkan ada bank data sekarang itu. Konon, saya nggak tahu sih. Ini yang menguasai data di Kecamatan Garawangi, Pak Camat ini. Beliau ini bertanggung jawab atas data yang ada di Kecamatan Garawangi. Jadi kalau pengen nanya ada berapa janda di Garawangi, tanya Pak Camat. Insya Allah bisa jawab. Pokoknya data apa saja ada. Nih di kantor kecamatan sebelah utara ini, data siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal, data orang yang lelaki, yang perempuan, yang masih muda, yang sudah tua, data apa saja ada. Ketika masalah perdataan ini sudah maksimal, itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Kinayatun an kathratil kitbah wa qillatil ulama, itu ada wa qubbatul ulama la'allahu qillatil ulama, tapi ulama sedikit. Kalau para ulama itu nggak banyak menghafalkan data-data itu bagian para umarok ya, para pemimpin. Kalau para kiai yang dihafalkan ya doa, ya wiridan, ya Quran. Yakni artinya yaktafuna bi ta'allumil khatti li yukhalitul hukam. Mereka ini ya orang-orang masyarakat. Bi ta'allumil khatti, mereka menganggap cukup dengan belajar tulis menulis, data mendata, li yukhalitul hukam, untuk menipu para ahli hukum, menipu para pemimpin. Jadi ada orang yang mendalami tentang data ini yang tujuan jelek, bukan tujuan baik. Kalau yang tujuan baik jelas baik, tapi kalau yang tujuannya untuk kejahatan, itu na'udzubillah. Ini bagian Pak Kapolsek ini, yang tahu bagaimana resikonya, beratnya pembobolan data. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan, waktu masih ada ya. Jam berapa ini? 10. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa minha, di antara tanda-tanda kiamat, ayyuttakhadzal amanatu maghnaman, dijadikan amanah kepercayaan rakyat maghnaman sebagai penghasilan. Kepercayaan masyarakat dijadikan sebuah penghasilan. Sekarang udah nampak kan ya, udah aneh. Orang bisa memperdagangkan kepercayaan masyarakat. Di undang-undang kita ini jujur saja, banyak hal-hal seperti itu. Teman saya ini, dari nyalon DPR, dari itu DPR daerah atau DPR pusat, kalau saya agak lupa. Dia mendapat suara tapi tidak nyampe target kursi. Akhirnya suara dia ini diambil oleh calon separtai lain yang lebih besar, sehingga orang lain yang tadinya sedikit lagi mau jadi belum jadi, ditambah data teman saya ini akhirnya jadi.
Lah ini pakai nego, kawas jual beli begitu. Padahal suara itu suara apa? Rakyat, suara masyarakat. Datang ke TPS, capek-capek. Begitu sudah terkumpul oleh orang yang dikasih amanat ini malah dijual, diduitkan istilahnya. Duitnya gede. Udahlah bapak nggak usah tahu. Kalau tahu malah pada pengen nyalon KB. Jadi sekarang tuh nggak ada yang tidak laku, Pak. Ini situasi zaman akhir, masya Allah. Dulu sih nggak gitu-gitu ting. Saya itu pernah nyalon DPR, Pak, di Kuningan. Pada tahun pemilu pertama reformasi. Dan saya nyalon itu ya tinggal mau aja nyalon, gara-gara apa kata ketua partai, tolong bantu ini dapil ini kosong, pakai ikut nyalon aja. Ya terserah aja, daftarkan sama dia. Saya kampanye ya kampanye, namanya calon kampanye, tapi enggak bagi-bagi uang, Pak. Soalnya enggak punya uang. Akhirnya jadi. Begitu penghitungan suara saya jadi. Setelah saya jadi bingung nih. Istri saya pakai hak veto, milih saya atau milih gedung DPR. Aduh, kalau sudah begini ini saya kalah. Karena istri saya itu punya prinsip, sehalus-halusnya, soleh-soleh orang DPR pasti nipu. Kata dia ini, bukan kata saya. Khawatir nanti anak kita mau jadi apa kalau orang tuanya muamalahnya nggak benar katanya. Padahal saya waktu itu sudah mau latihan pakai sepatu. Saya itu seumur-umur nggak punya sepatu, Pak. Karena kaki saya itu kaki besar. Soalnya kan mantan galang. Ngerti galangnya, Pak? Kalau orang-orang tani itu kan kakinya besar-besar kayak bebek begitu tuh. Bebek itu kalau disuruh pakai sepatu, wah nggak pantas itu. Maka di film Donald Bebek itu sepatunya gede banget. Saya ingat Donald Bebek. Saya sudah mikir-mikir nih sepatu saya nomor berapa ini. Tapi istri saya tegas, pokoknya milih saya atau milih DPR. Oke lah, saya KO. Saya terima, saya milih kamu saja. Lah kalau ditinggalan istri, waduh repot Pak Camat. Pak Camat juga cari lagi. Masya Allah, ini cerita aja. Jadi ternyata di dunia politik proses jual beli suara begitu udah nggak asing, biasa itu. Tapi bapak-bapak rakyat jangan tahu. Kalau tahu model begitu, wah nanti politik ini, partai politik bisa bubar nanti. Liyukhalitul hukam. Akhirnya karena jadi anggota DPR dapat beli suaranya, kadang dapat korupsi, kita sogok KPU, namanya kembali belokkan ke saya aja, ini pakai kejahatan. Dari proses jadinya jahat, otomatis kalau yang dipelak itu racun, pasti keluar racun, kan gitu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semua anggota DPR, DPR RI, DPRD, DPRD kabupaten di Indonesia saroleh kabeh. Segitu bae da orang kumaha teh. Hek ngomong tarik-tarik sing ditewak ke Pak Polisi. Doakeun wae. Ini kita bicara di sini, membicarakan seperti ini tidak bermaksud apa-apa. Hanya kita napakuran, mikiran, oh gitu teh ternyata termasuk tanda-tanda deketna kiamat. Masya Allah.
Kalau kepengen kiamat agak lama, hindari seperti itu. Kita rajin berdakwah, berkampanye, mengajak teman-teman. Kalau kebetulan Bapak ada yang kenal, punya teman DPR, omonginlah dia. Buating saat ketika aya nu nyantel dina hatena. Soalnya jelma itu kapan cepil tara kaasupan hidayah, tara kaasupan saran, ya otomatis menuju karena ngawurnya itu lebih besar. Bas-shadaqatu maghraman. Ketika amanah sudah menjadi penghasilan, sedekah menjadi maghram. Maghram itu membayar. Beda bayar sama sedekah itu apa? Sama-sama ngeluarin duit dari saku. Kita sedekah bayar, kita bayar juga ngeluarin duit sami baik. Bedanya ada dalam hati. Ketika sedekah, hati niat akan melakukan ibadah. Melakukan apa? Ibadah kepada Gusti Allah. Ingin pahala, tidak ingin apa-apa. Bahkan saking-sakingnya pengen pahala, ndak kepengen dipuji orang lain, sedekahna dirahasiakeun. Ngasupkeun duit karena keropak masjid tengah wengi nu kira-kira keur aya jalma. Burusut samiliar. Kaget pengurus masjid. Ini keropak masjid mendadak kaya. Ternyata uangnya dari mana nih? Dicari-cari pakai detektif gak ketemu. Oh, ternyata dari Pak Camat. Jadi ketika sedekah dilakukan dalam keadaan samar, tidak diketahui oleh siapapun, bahasa Nabi Muhammad SAW, bahkan tangan kiri tidak tahu yang diberikan tangan kanan. Itu saking rahasianya. Nah, itu akan bisa melawan maghram. Nah, kalau kita kan sedekah itu kan dihitung bayar. Seperti sedekahnya anggota DPR tuh. Kalau dia disebut nyogok, enggak mau, saya enggak nyogok. Saya ini sedekah. Tapi sedekah pakai hitung-hitungan. Seperti sedekah hajatan itu juga sama aja. Kita kan semuanya mengalaminya. Sadaya ngalaman hajatannya. Kita ngundang dulur, ngundang temen, ngundang kenalan untuk hadir, meramaikan anak saya menikah. Dah, waduh. Sanes nu kitu na, nu penting mah etana. Kajen jalmana teu datang syukur, embe teu kudu jahat kejo cenah. Nu penting duitna datang. Itu sedekah dihitung sebagai bayar. Ini kiamat. Deketna apa? Ya, saya nggak mau ngundat-ngundat hajatannya. Kalau ada orang yang mau hajat, saya diundang ya. Jangan takut. Insya Allah kalau saya punya duit, saya kondangan. Kalau nggak punya duit, ya nggak hadir. Wong sedekah kok bayar. Bayar dengan sedekah itu beda. Inilah ciri-ciri kiamat. Saya sering nyinggung-nyinggung masalah keropak hajatan itu bukan karena saya benci, bukan karena saya anti, bukan karena saya sok sugih, sok kaya, bukan. Ini sebuah fenomena, sebuah kejadian yang sudah melanda di kita. Geus teu kiai teu lain kiai, teu pejabat lain pejabat, teu sugih teu melarat, kabeh ge harajatan. Berarti geus umum. Geus menjadi apa namanya? Menjadi naon ngaranna? Adat ngaran tah kebiasaan anu goreng. Jadi kagorengan kapan dibiasakan menjadi biasa, menjadi normal.
Makanya saya kadang-kadang ada keinginan, alhamdulillah anak saya banyak banget, 12. Yang sudah nikah 3, dan waktu nikahkan yang 3 ini saya nggak hajatan, Pak. Soalnya kalau saya hajatan, kebayang hajatan 12 kali duitnya tindi. Belum nyusahkan ada tetangga datang ke saya waktu mau nikahkan yang ketiga itu, Kang atuh ngundang bae atuh mangkara batur ki ngarondang, mohon insyaallah bade ngundang nyaksenan akad saya. Lain gitu maksudnya ngundang kaos sanes we gitu nya, mohon atuh dipertimbangkeun saya. Soalnya dipertimbangkan lamun abdi ngundang 12 kali, tetangga meureun pengek kabeh meureun. Dempes kabeh meureun. Deui jalma eta, deui jalma. Atuh hajatan 12 kali teh nya. Aduh, Masya Allah. Padahal jalma-jalma nu ngusulkeun ka abdi piwarang hajatan teh mereka ke rada power eta teh. Lamun pak bener ngundang beneran teh keder. Tak kondangan mangkane kiai cenah cek batur. Aya kondangan mangkane depan teh lamun diundang saeutik kudu gede. Mata klieur we jalma eta. Daripada kuring didoakan tereh paeh mending didoakan panjang umur. Jadi diumumkeun pisan we pokona aing moal hajatan goblok ya gitu. Jadi akhirnya tetangga teh barunga, bari seureung mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah. Ini fenomena sebuah kejadian yang terjadi di lingkungan kita. Saya enggak ngeritik, saya enggak benci, saya enggak apa, itu yang terjadi seperti itu. Was-shadaqatu maghraman, tanda-tanda keyakinan. Wa yuta'allamul ilmu li ghairi dinin, dan ilmu dicari, dipelajari bukan karena agama, tapi aili talabil jahi wal mal la liddin, bahkan mencari ilmu semata-mata untuk mencari kedudukan dan harta. Makanya sekarang kalau sekolah nggak ada ijazahnya nggak payu, betul nggak? Di pesantren itu sekarang ada ijazahnya, ngaji itu ada ijazahnya Pak. Sekarang ada program yang namanya apa itu, pendidikan apa? PDF, ada yang PDF, ada yang satu lagi PKBM yang apa namanya? Muadalah. Muadalah itu ngaji seperti ini, nggak usah pakai sistem macam-macam, dapat ijazah resmi dari negara. Dan itu ijazah diakui. Ya Allah. Saya itu enggak tamat SD dulu itu. Ya sampai sekarang belum tamat. Terus mondok pesantren, di pondok yang ngaji tok. Enggak pernah, saya itu enggak punya ijazah tingkat SLTA, SLTP. Cuman punya ijazah aliyah pondok itu. Dan waktu nyalon DPR pertama kali itu saya pakai ijazah pondok pesantren, dan kata panitia pemilihan waktu itu boleh saya lampirkan karena ada persyaratan. Kalau ilmu dipelajari bukan karena ilmu itu sendiri sebagai nur minallah, cahaya dari Allah untuk membimbing kita mengarahkan jalan yang benar, bahkan untuk mencari kedudukan dan harta. Kedudukan seperti apa? Walaupun kita nggak cari ijazah, tapi kedudukan jabatan kiai, ustadz, dapat harta, dapat amplop, dapat apalah, dapat proyek. Kalau sudah modelnya begini, tunggu aja kiamat sudah dekat. Masya Allah, Masya Allah. Maka kalau dengar begini itu jangan takut. Berarti Anda itu senang dunia. Kalau dengar begini, mau kiamat mau sekarang mau besok ngapain? Yang penting kita selamat. Kita tidak usah pusing, tidak usah susah. Terserah Allah, itu kiamat itu ada di tangan Allah. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terserah Allah mau kapan saja. Yang penting kita ini siap sih.
Siap-siapnya bukan lari. Nanti kalau ada gempa bumi kita larinya kemana? Nah, itu kan petugas itu yang ngatur begitu. Kalau kita pokoknya apa? Mau diambil sekarang, mau besok, mau iraha, ya Allah, yang penting diambil dalam keadaan tetap iman Islam, selamat dunia akhirat. Itu udah doanya kita itu hanya begitu aja. Ya Allah, Gusti, zaman mau begitu, mau begini, mau yang itu begini, mau yang begini, mau yang maju, mau yang mundur, mau yang melarat, mau yang penting selamat. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Udah cukup nih. Kayaknya waktu sudah siang. Kami cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang di mana? Sukamulya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, bisa hadir, bisa meneruskan ngaji ini, mendapat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.